Bab 214. Ketidakadilan Tuhan. Orchard Villa. Ketika Gerisu memasuki pintu, dia langsung melihat Fei Liu sedang meringkuk di sofa, sambil menangis. Kedua tangannya memeluk kepalanya, tubuhnya gemetar dan bergumam, "Wuhuhu. Gerisu hilang. Aku tidak bisa menemukan Gerisu. Garusu, dia tidak menginginkanku lagi." Hati Gerisu benar-benar merasa sedih, dan di dalam benaknya muncul kehidupan kampusnya bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, Fei mengenakan gaun putih, rambutnya yang panjang dan lembut tergerai di pundaknya, cara bicaranya sopan, kalem dan anggun. Berdiri di depan pintu kelas umum, selalu menarik perhatian mata yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan matanya akan selalu tertuju pada dirinya, hanya tersenyum ke arahnya, sama sekali mengabaikan mata pengagum yang lainnya, kemudian menatapnya dengan menundukkan kepala, bibir melayang, lesung pipinya yang imut di pipinya. Waktu itu dia adalah seorang talenta yang paling sombong dan acuh di jurusan keuangan. Dia adalah bunga sekolah paling modis dan cantik di jurusan desain. Mereka menjadi sepasang kekasih dan membuat iri banyak pria dan wanita. Sudah berapa lama saat-saat itu? Sedangkan Fei Liu yang sekarang, yang dulu dia pernah sangat mencintainya, jatuh cinta pada Fei, bagaimana dia bisa berubah menjadi seperti ini? Hidup mereka benar-benar sebuah kesalahpahaman yang diikuti oleh kesalahpahaman lain, dan sekarang mereka tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Pada saat ini, dia meringkuk di atas sofa, tampaknya sangat ketakutan, bingung dan tidak berdaya. Hal ini sangat menyakiti hatinya. Saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa pilihan Sue Wu adalah benar. Dia tidak berhasil memikirkan cara bagaimana dia bisa bertanya dengan egois pada Sue Wu untuk menanggungnya dengan dia. Haruskah cinta begitu berat dan egois seperti ini? Tidak. Bagaimana dia bisa membiarkan wanita lain yang tidak bersalah untuk menanggung hutang cintanya? Tapi bagaimana mungkin dia tidak egois? Dia tidak bisa menahan diri. Lola Liu keluar dari kamar mandi, dia memegang handuk basah di tangannya. Dia pas akan menyeka wajah Fei Liu. Dia mengangkat wajah dan melihat Gerisu berdiri di pintu, menatap Fei Liu dengan tatapan yang rumit. "Ketika kakak bangun, dia tidak melihat kamu." Dia terus menangis. "Aku sudah berusaha menghiburnya, tidak ada gunanya. Kakak ipar, aku hanya ingin bertanya kepada Anda, apakah kamu masih mencintai kakakku? Jika kamu tidak mencintainya, sebaiknya lupakan saja. Dalam beberapa hari, ayahku akan pulang untuk merawat kakakku." Pikiran Gerisu masih belum kembali sadar. Dia sedang melihat seseorang yang telah dirawat selama 1 bulan di sofa. Di bawah rambutnya yang halus, tersembunyi wajah yang kurus, yang hampir tidak selebar telapak tangannya. Tapi matanya yang sangat gelap bersinar, melotot begitu besar. Di seluruh wajah ini, tampaknya hanya ada sepasang mata yang besar, terbuka, pandangannya kosong dan tidak fokus. Dia hanya bergumam, "Gerisu menghilang, dia menghilang." Hanya inilah kalimat yang diulang-ulang olehnya. Hati Gerisu terasa sesak. Bagaimana bisa dia menghubungkan wanita yang ada di depan matanya dengan Fei? Rasa penyesalan di dalam hatinya menyembur keluar. Dia pada akhirnya berutang padanya. Kalau bukan karena kecelakaan mobil, jika dia masih bisa melahirkan anak, pasti dia tidak akan menjadi seperti ini. Dia dulu seseorang yang mempunyai mata bersinar, berparaskan cantik dan percaya diri. Dia adalah impian semua lelaki di universitas. Sedangkan sekarang yang di depan matanya, wanita yang mentalnya terganggu, meneriakkan namanya, dia masih mencintai dirinya sendiri. Jika bukan cinta, bagaimana dia bisa mencari pria lain setelah dia mengkhianatinya? Dia pikir saat itu dia pasti sudah gila. "Kakak ipar, kamu!" Lola Liu berteriak,
dan Gary Su tenggelam sangat dalam kenangannya sebentar, dan tidak mengabaikan Lola Liu di satu sisi. Gary Su akhirnya sadar kembali dan menelan ludah di tenggorokannya. Lola Liu, apa yang baru saja kamu katakan? Lola Liu sedikit marah kemudian mendongak lagi. Apakah kamu masih mencintai kakakku? Apakah masih mencintai Fei? Bagaimana Gary Su bisa menjawabnya? Jika tidak ada Suewu, nama itu mengejang di dalam lubuk hatinya. Bagaikan sakit dari sengatan yang tajam. Pikirannya yang bingung menjadi satu, tidak bisa menganalisis, tidak bisa berpikir. Bola matanya menghindarinya, penuh rasa sakit. Aku hanya ingin dia cepat sembuh. Aku tidak ingin memikirkan hal lain sekarang. Bagaimana jika dia tidak sembuh seumur hidup? Tanya Lola Liu dengan mendesak. Gary Su menarik napas dalam-dalam. Aku akan membuatnya sembuh. Tapi kamu sudah tidak mencintainya lagi. Lola Liu mengatakan apa yang ada di benaknya. Gary Su sedikit memalingkan badan. Ya, aku tidak bisa kembali, aku tidak bisa kembali lagi. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Seseorang bisa menipu orang lain, bisa berpura-pura, tetapi tidak bisa menipu hatinya sendiri. Kami sudah menjadi masa lalu. Kenangan yang indah bagaimanapun juga adalah sebuah kenangan. Tetapi orang harus menatap ke depan. Gary, apakah kamu sudah kembali? Mendengar suara Fei Liu tiba-tiba mendongak. Ketika dia melihat sosok yang berdiri di ruang tamu, dia tertawa malu-malu dan tanpa sadar menarik pakaiannya. Oh, ganti baju. Kakak, Lola Liu menghampiri dan berjongkok di samping sofa, berteriak dengan cepat, kakak, sadarlah, pria ini tidak mencintaimu lagi, dia tidak mencintaimu lagi. Omong kosong. Fei Liu marah dan menatap Lola Liu. Kamu bicara omong kosong. Gary mencintaiku. Gary selalu mencintaiku. Dia pernah mengatakan bahwa dia hanya mencintaiku seorang, Ah, kakak, dia tidak mencintaimu lagi. Sudah lama dia tidak mencintaimu lagi. Tolong kakak segera bangun dan sadar. Lola Liu meraih pundaknya dengan kedua tangannya, menggoyang tubuh Fei Liu, mengguncangnya dengan kuat, mencoba membuatnya sadar. Kakak, pria ini tidak layak menerima cintamu, tidak layak. Tidak, kamu siapa? Fei Liu mendorong Lola Liu dengan kasar sampai dia terjatuh ke lantai. Omong kosong, kamu bicara omong kosong, Gary Su tidak akan berubah hati, Gary adalah yang paling lembut. Kamu pasti cemburu padaku, kan? Kamu cemburu padaku. Alis Gary Su terpelintir. Fei bernafas dalam-dalam. Dia akhirnya mengerti, bukan dia tidak mencintai dirinya lagi, tetapi dia sangat kecewa dengan dirinya, sehingga dia pada saat ini, dia benar-benar ingin bergegas kepadanya dan berteriak, Fei, aku benar-benar tidak layak untuk menerima cintamu. Tapi akhirnya dia tidak bergerak. Kakak, kamu tidak boleh tenggelam dalam fantasimu. Kamu telah sangat menderita demi dia. Demi melahirkan anak untuk dia, kamu telah melakukan pemeriksaan ginekologis yang memalukan itu. Apa kamu telah lupa? Hanya karena kakak tidak bisa melahirkan anak, dia mengkhianati cintamu. Kakak, sadarlah, aku membawamu pergi, kita pulang, aku adalah Lola Liu. Ah, pergilah. Fei Liu menjerit keras sambil memeluk dirinya dengan kedua tangannya. Dia yang sekarang emosinya sedang impulsif, takut kalau melukai dirinya sendiri. Gary Su akhirnya tidak tahan lagi, dia seketika bergegas ke depan sofa dan berlutut di atas karpet di depan sofa. Jangan takut, Fei, aku ada di sini. Gary, Fei Liu bergumam. Dia tampak sangat ketakutan, ada orang jahat. Lola Liu memandangi kakaknya yang ketakutan dan menyadari tindakannya barusan. Dia berkata, kakak, aku minta maaf, aku salah.
Dia seharusnya tidak memprovokasinya. Dia adalah orang sakit. Mendengar permintaan maafnya, tubuh yang gemetaran itu akhirnya mereda menjadi hanya menggigil ketakutan, tetapi masih ada sedikit ketegangan. Tangannya yang kecil memegang erat tangan Gerisu. Gerisu menundukkan kepala dan menatap tangannya. Tangannya itu sekarang seperti cakar ayam, sendinya sangat terlihat jelas, tidak lagi lembut dan putih. Punggung tangannya penuh dengan bekas luka, seperti terbakar oleh puntung rokok. "Fei!" Gerisu berteriak bersemangat. Kakak ipar telah datang, kamu tidak perlu khawatir, dia tidak akan meninggalkanmu." Lola Liu melembutkan suaranya dan menyerahkan handuk pada Gerisu, "Kamu seka mukanya. Dia telah lama menangis, tidak baik untuk tubuhnya." "Fei, angkat kepalamu." Mengambil handuk, kemudian Gerisu berkata dengan lembut, "Tidak, jangan." Dia menggelengkan kepalanya dan makin menunduk. "Kenapa? Biarkan aku membersihkan wajahmu." Gerisu menghela nafas. "Tidak, aku menangis." Geri tidak suka wanita yang menangis, suaranya kecil, seperti anak kecil yang tidak berdaya. Jangan biarkan dia melihatnya." Betapa sedihnya hati Gerisu. Dia hampir menangis. Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan agar dia bisa sembuh? Bersambung.